Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, sama-sama puja Allah karena dengan takdir dan irada Allah malamnya saya sudah pula dalam kesenangan acara memperingati Urulahi Nabi Muhammad SAW. Juga selalu dan saling kepada Rasulullah SAW dan kepada seluruh para sahabat. Berikutnya penghormatan lunduan kepada siapapun yang hadir di dalam acara Zoom-nya. Pertama yang menarik menuntut hidupnya karena dia diniring mundur mana dia turun mungkin mendekat tanya kita belajar untuk boleh bersemua di dalam melakukan kegiatan Zoom. Yang itu hanya untuk sebuah pengalaman supaya tak evaluasi kekurangan-kekurangan untuk ke depan lebih sempurna. Pertama, saya hanya ingin mengisi acara sebagai silaturahmi untuk menyapa semoga Nabi berdoa dari Allah yang lakukannya. Iban nadu nagatu hinamendu. Ini ada itu. Saya kembali ya kan. Iya. Bukan. Buka suaranya. Saya menadi ayat berikannya ya semangat dan memperingati Urulahi Nabi dan semangat untuk memperkuat Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, kita sadari bulan yang muda-muda bahwa masa mudanya adalah masa transisi. Ibaratnya urus berada di persimpangan jalan. Bagaimana yang simpang dulu, jalan gunung, jalan baru, timur, barat. Melalui dan nyonya juga berada di persimpangan jalan. Salah pilih jalan yang dia jalani maka akan berujung salah. Pilih jalan yang dia jalani kehidupan maka berujung sukses dan bahagia. Jalan petunjuk yang menyelamatkan manusia dari neraka dan surga yaitu jalan yang ajarkan oleh Rasulullah pada para sahabat dan yang menjadi sikap sahabat, kehidupan sahabat. Maka urut yang yang selamat, yang bahagia adalah orang yang bisa memastikan diri mengikuti Nabi dan sahabat. Cuma takkan anak berah ikuti Nabi tu
Itu tak ikuti sahabat Nabi dan sahabat, karena dia tanya yang kaji hana lahir saja Nabi ya ada tu ikut Nabi. Dari pegali Nabi satu kamara aitumuni usalli, salat olehmu sebagaimana engkau melihat aku salat. Tanya hentam pernah tagalan Nabi salat. Yang nak tagalan Nabi salat adalah sahabat. Maka Rasulullah leberi ilmu ke sahabat, pernah sahabat menjadi generasi langsung, orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Maka orangnya lebih memahami bahasa Nabi, lebih memahami agama yang dimaksud oleh Nabi. Maka sudah ingat oleh Nabi, sehingga tak sabar masa umat long terpecah 70 firqah. Sataftariku ummati salasat wa sab'ina firqatan. Umat long tinggal duduk akan berkelompok, berfirqah 70 firqah. 72 ni pegali Nabi dalam neraka, 100 dalam syurga. Yang dalam syurga adalah ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang mampu memastikan mengikuti Nabi dan sahabat. Mengikuti Nabi kekun dengan Ahlus Sunnah, mengikuti sahabat yang kekun Ahlul Jamaah. Maka kekun orang ikut Nabi dan sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga khusus untuk katanya para ulama-ulama yang ada di Aceh, yang ada daya, yang silsilah ilmu bersambung ke diri Rasulullah, menghubung keturunan gure, keturunan ilmu itu Rasulullah. Yang mandung dijaga supaya untuk menjaga keaslian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dia kitanya nyoba malamnya tak acara yang lagi peringati oleh Nabi, tapi di sisi yang lain tanya harus terpastikan roda adalah orang yang ikut Nabi dan ikut sahabat. Karena pu yang dipupuk dari sahabat yang adalah sesuai dengan pu yang dimaksud oleh Nabi. Ulang tanya orangnya nyudik di dunia milenial, di era milenial, di era teknologi komunikasi, yang menyebutnya hangtip ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah berbahaya. Karena menyuruh jamun dijaga Ahlus Sunnah wal Jamaah tu bak gure berjelas, gurenya to gure ke, gurenya to gure ke. Menyuruh mazhab Syafi'i sampai menyambung gure kedih bak Syafi'i, Syafi'i to gure, tapi tu kedih pada Rasulullah. Maka dan Yahudi di zamannya butuh benar gure tu bimbing.
pure bak kita ilmu mula-mulanya udip na media sosial, na YouTube, ada macam-macam. Itu siapapun boleh masuk ke sana. Sehingga dia menyohana goreng lu tajuk ilmu tidak, tapi hana ada depu. Udah berhadi, udah baca hadi, berayat, inan binayat, tumpuna, maka merisiko. Munya kitanya hana gure pembimbing, sehingga kita tahu beda mana yang sesat, mana yang benar. Maka kuhino yang mufum, berlah malah syekhalah syaitanu syekho. Siapa yang tidak punya guru, maka syaitanlah jadi gurunya. Maka bagi pemula, hanya yang gue lempuk dalam tapak-tapak ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, butuh guru yang membimbing sehingga tak bedakan tersesat dan sesat. Makanya danyo berjelas bure teubik dalam agama dalam dunia yo. Anjir latihan mufum langsung berpaju beli pak Google, langsung ngaju pak YouTube, sementara hantar doa cuba ilmiah, so narasumber ilmiahnya tak kejo ilmiahnya, anak jelas goreng, anak jelas silsilah. Maka orangnya tanya-tanya budak majlis taklim benar gore. Kuatnya kena gore jika tak ikuti media ilmu, tak ikuti Google, tetapi tetap duduk payah murajaah tak gore untuk yang kedua. Iban cara katanya udip dalam dia tu berat kebu mufum pertama ini mufum yang berlembut buta tepu berat yang hana ada tepu orangnya yang hana ada tepunya payah tak murno dan tepu. Maka dalam halnya khusus ke anggota TKD Iban cara kita tak udip dalam dunianya berlagi konsep Islam, konsep agama. Timbang konsep udip konsep agama. Kita tak udip supaya agamanya menjadi kehidupan. Pertama, kita mulai telepon, pastikan diri belah ilmu perlain. Ilmu perlain yang tak pernah tak bahas dalam TKD. Yang kedua, Rasulullah misi agama duduk merumuskan misinya mulai pun dalam bentuk ilmu. Ilmu yang dalam agama guru Islam pun ilmu perlain. Yang kedua ilmu perlain kifayah. Yang punya ilmu perlain belum. Ini dosa. Menyebutnya kata tupunya dosa. Tak urung yang tanggulang ilmu perlain dahana dia murno ilmu perlain. Yang wajib hanya tak pakat orangnya dia murno. Karena yang kemungkaran. Tanya nak cedara tu, nak tu, tinggal ilmu perlain.
Yang punya dapat kaji yang minta ilmu nafahlah. Menyo hana dapat dah biar ganji lagi kan mudah saat. Yang kedua ilmu boleh kifayah. Boleh kifayah. Macam nah ilmu agama yang boleh kifayah. Ilmu agama yang boleh kifayah. Lagi urang buat ilmu fikah luar-luar, ilmu tasawuf yang luar-luar, ilmu tauhid yang luar-luar, sehingga ditolak syubhat. Dia tingkat boleh kifayah. Nyan hana wajib general, hana wajib mandub tanyo tato. Na ilmu boleh kifayah dan menyangkut dengan agama, tetapi menyangkut dengan kemaslahatan udip orang Islam. Orang Islam lambu udipnya butuh kebutuhan udip, fasilitas udip, butuh kesehatan. Itu boleh ilmu ekonomi yang menyangkut dengan kebutuhan udip. Dibacara kebutuhan orang Islamnya tertangani. Yang kedua, kesehatan orang Islam bertangani. Nya nak teranyan mandum boleh kifayah. Tapi itu contoh jina orang Islam sakit, hana orang pubat, hana doktor yang ahli pubat sakitnya, yang mandum dosa, sehingga wajib guna ahli kesihatan sesuai dengan kebutuhan. Bersih kualitas sesuai dengan kebutuhan, bersih kuantitas jumlah haji sesuai dengan kebutuhan. Menyuhana mendosa, mandu mendosa. Menanti untuk kebutuhan hidup ekonomi, membina orang ahli ekonomi supaya mengatakan pernah orang Islam, sehingga orang Islam hidup dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok untuk kebutuhan udip. Kemudian ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya dalam Islam ana istilah ilmu umum, ilmu agama, mandum ilmu agama. Cuma ilmu agamanya na ilmu boleh kifayah. Munyo ilmu yang menentang merusak agama jadi ilmu harum. Dan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma dalam halnya malamnya judul balung you pegah tentang bukan dalam rangka peringati orang lain Nabi Muhammadnya, dalam rangka memperkuat aswaja. Bagaimana aswajanya berkuat. Artinya perang kejahilan dengan konsep aswaja. Untuk berkuat aswaja juga ikut lagi Nabi, yaitu memperkuat dakwah. Memperkuat dakwah. Hebat generasi Islam awal karena kesuksesan dakwah. Dakwah dalam segala hal. Pilihan dan kesempurnaan Nabi dalam berdakwah, sehingga urus jahiliyah berubah total menjadi orang beriman. Bahkan karena Nabi, kekuatan Nabi di dalam berdakwah. Canyo dalam berdakwah harus ikut Nabi. Kibat cara dakwah Nabi menan dakwahnya. Pertama, konsep dakwah yang dipenuhi dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhkan kepada jalan Tuhanmu
dengan hikmah. Lainnya yang kedua dengan mau'izah hasanah. Yang kedua dengan mujadalah ahsan. Maka macam inan bentuk dakwah ile yang kana inan bentuk dakwah hanya memperkuat Ahlussunnah wal Jamaah dengan macam dengan hikmah, dengan mau'izah, dan dengan mujadalah yang ahsan. Ehna kesuksesan dakwah, ehna keahlian pendakwah. Watai kekan pendakwah kan mesti berapa kan musim mulut. Ada bagi dia kopi dia si dakwah. Berapa dia dakwah. Gunung, idarat, lamutil, kota, lakukan dakwah. Dakwah tu mana dakwah? Mengajak kembali kepada jalan benar. Itulah dakwah. Jadi mandum kembali orang kepada jalan benar dan fungsi dakwah. Cuman untuk tak ajak tak kembalikan orang ke jalan benar, nah kelompok dengan hikmah, nah kelompok dengan mau'izah yang hasil hikmah, nah kelompok dengan mujadalah, dengan berargumentasi. Maka dalam halnya kanyo wadet yakun aswaja yang be ate dakwah mujadalah mendu-mendu. Mujadalah kun bahasa adanya dakwah. Adiji saling berargumentasi membenarkan sendiri. Ikut mujadalah. Nah orang biji nak pendapat roh itulah pendapat tanyo nak pendapat roh dan tolak pendapat roh. Yang wade memperkuat pendapat Ahlussunnah wal Jamaah harus dengan mujadalah yang ahsan. Iban mana ahsan? Lebih berpengaruh, lebih rasional, lebih diterima lah boleh. Ada fikir-fikir betul yang tak ada yang pegah dengan dalil-dalil yang kuat. Yang kurang, yang laginya yang payah dengan argumentasi. Nah, sahabat tu kelompok dengan mau'izah. Mau'izahnya mengajak, memotivasi, menyentuh hati. Yang kelompoknya yang ken tayak bahai dari urungnya dibantu dengan nasihat, dengan ajakan, dengan penyadaran, membangun keinsafan, tidak kasar, tapi menyentuh hatinya dengan cara-cara yang bijaksana. Nah, sebab itu tingkat urung-urung yang cerdas, yang ilmu dan hikmah. Artinya dengan pembahasan keilmuan yang kuat sehingga rasional lauleh, diterima lauleh. Orangnya hanya gemudawa orangnya, tetapi kadang-kadang orangnya orang rasional. Mulia tak pegah habat dan nasihat hang gede kaya, merasa kepentingan taganya, dan melakukan cara. Tetapi ilu belakang itu karena gaya kan mu'anid, dia diterima asaitip luah ilmu yang terbahar bagainya sehingga diterima li akai. Yang urutnya hanya gamdawa urutnya. Yang harus dengan wawasan, dengan bermacam untuk dakwah. Maka Nabi berpegah ke khatibin nas bihasabi uqulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Dan pola dakwah. Maka tak itu Nabi dakwah zaman
Ana mandum ni dakwah Nabi luar-luar. Tetapi ada dengan mukjizat, dengan ajakan, menyentuh hati, berbuat baik orangnya, orang yang diajak untuk bubuh kebaikan. Mana satu kelompok tu mu'anid, orang kuhlai yang baru mengenal orang kuhlai. Tetapi setelah memadati setelah bina latih ajak secara baik-baik, olehnya ubina alasan kali tak yakin, tapi karena kelih oleh tinggalan saja. Baik lagi tu pun kabutu tetap lawan. Mereka aneh batat. Yang baru dengan kekuatan, baru dengan kekuasaan, maka hanjit lakukan dakwah langsung main kasar. Kadang-kadang orangnya anak pulih dengan kasar. Cuma pakan dulu anak itu mati, kadang begitu buat dalam, kadang mucin anak tu bernol. Tak terang. Ni kena lebut. Dipikir Ahlus Sunnah wal Jamaah kasar. Kena lebutkan kebenaran yang tetapi yang terasa adalah kekasaran. Maka kesuksesan Rasulullah dalam berdakwah adalah dengan kelembutan, tidak menyerah, dan bil unf, bukan dengan kasar. Wa bima rahmatin minallahi lintalahu wa la tafazzan ghalizal qalbi lam fad min hawli. Pegah Yaman, pegah oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi mengatakan Nabi, karena Allah, Nabi sanggup bersikap lembut dengan mereka, dengan umat dakwah. In haulik, menjauh mereka dari sekelilingmu. Tapi dengan kelembutan sehingga orang batu dan mengislamkan karena itu cara Nabi, itu ilmu Nabi. Tapi ada tu rumah lupa ke gelayan. Kalau nak kai Nabi nak hana itu meh. Dia langsung luar ke dia nak kena batu. Ya penggak aja. Kaji tak ada mengislam, mana tak tu meh urung dua kai ke. Kai pegah betul, kai pegah cara dua kai. Jadi akhlak Nabi lah yang membuat Islam itu berpengaruh dan orang ramai tak mengelam Islam. Maka oleh karenanya tanya bujuk orang yang sebar Islam dengan cara-cara yang bijak. Karena kita kalanya bahkan hebat Islam, kuat Islam, karena Nabi berhasil mendakwahkan orang-orang kuat. Di saat Sayyidina Umar berhasil mendakwah Nabi dalam Islam, sehingga ketokohan Sayyidina Umar yang luar biasa berkembang menjadi kekuatan lawan Islam, berubah menjadi kekuatan Islam. Di saat berhasil mendakwahkan Abdurrahman bin Auf, sirap konglomerat masa Rasulullah, merupakan ganyan musuh Islam, musyrik, tetapi di saat kita mengislam, kekuatan harta yang bagian menjadi kekuatan Islam, kita pakai pajalan Allah. Nanti kekuatan tenaga, kekuatan pikiran, makanya kita kader-kader ikatnya menjadi orang yang berjuang untuk Islam. Di era milenial, di era modern, dengan cara-cara yang bijaksana.
Sehingga dibaca yang harus target bahwa punya Islam tinggal kekal hina hilang sah. Darah tanyo nyen saham tanyo ina. Saham perjuangan tanyo. Dan perjuangan tanyo oranyo hana payah pakai budaya, hana payah pakai senjata. Punya jamun nak berjuang Islam bagi selamat do baik perang di kafir, payah ke korbankan yang paling berharga iaitu nyawa. Nyawa yang paling berharga apa manusia, karena hana lebih berharga dari nyawa, tetapi untuk agama dikorbankan. Menyodak nyawa hana orang yang payah korbankan nyawa, paling korban tenaga, korban harta, korban wate, olehnya korban perasaan tiga ke wate lawan itu berkebu korban di korban perasaan, tapi nyawa nak payah korban. Maka kalau mau uang ya maka harus siap dengan pengorbanan. Korban wate, korban kesenangan, korban istirahat, korban yang modal-modal menduk. Pertama untuk mungkin kanyo na ilmu munyo ada korban wate untuk minta ilmu, korban pikiran untuk minta ilmu. Anda mungkin korban di walaupun ilmu yang kerot, tapi ilmu yang kerot korban wate di. Oh tu tamika surga, tamika fala, korban wate di. Gemalamnya tayo, itu bukan korban wate. Tapi korban itu pengorbanan untuk masa depan yang lebih baik. Maka yo bawa do bantuinnya, yo malamnya pendakwah, tapi dititip batiban program Huda TKD-nya harus membumi di Langsa. Ini tadi berlempung kan ya. Tadi berlempung kan TKD. 6. Hah? 6. Nanti tu dah. Nanti. 6 boh. Yang dibaca rating walaupun butuh waktu, seluruh desa yang Nadi Lasa menjadi beruntung dengan hadir katanya berdakwah lewat program Huda TKD. Tinggal urungnya ruh dalam kebaikan ini menjadi amalan dan investasi amal ke daya bentuk-bentuk. Ibannya kita titip Langsa bawa urung doang bentuk-bentuk. InsyaAllah. Siap? Berjuang di Langsa dengan cara-cara yang santun dan lembut, sehingga tinggal duduk tinggal TKP waktu Langsa kita peserta 3 acara lagi di lapangan menyona ketua kampung betina 2 ripero tepat kerja tiga mudah-mudahan terpeserta siapa anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang kali training yang perlu acara beramai sehingga ke depan Langsa semakin berkat, Langsa semakin maju. Adiji banyak mandu-mandu untuk agama, untuk bagi agama tetap tak siapkan tubuh hutanya puja ke jinerok banget terbagi ke agama. Wadailah kawat bujud kedua mengana bagi agama berjinerok mahitun kawat. Dia itu berjuang untuk agama kita nama yang detik perhati itu baru detik hati benar-benar menyadari je ke jenerap baru je ke baru wadah talah kawat betul teman haji wadah tajuk tugas yang turut yang insyaAllah. Maka
no mentang nasihat dari ayah dalam rangka mengisi dan untuk silaturahmi. Semoga ke depan danyo tak isi udip danyo dengan hal-hal yang beruntung, dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik sampai udip dalam doyanyo danyo hanya habis rezeki bab minta rezeki dah. Lalu dia campur daya mati itu cerita duduk. Tapi isilah kehidupan. Artinya jadikan agama sebagai kehidupan, maka kita akan mulia dunia dan akhirat. Kepunai kreatif loh anak. Tak boleh dengar. Anak le. Adana Allah yakum ajmain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.